Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Raji Rivaldo di channel YouTube Ranah Otomotif. Sebelumnya gue mau ngasih tau sama teman-teman ya, karena kita udah vakum dalam waktu yang cukup lama sih menurut gue, ada 2 bulan atau 3 bulan lebih lah kayaknya. Kita udah vakum atau nggak upload video di YouTube maupun di Instagram buat update-update info seputar otomotif dan lainnya. Kita lagi vakum karena ada beberapa hal, gue pun lagi kerja dan kameramen gue pun gitu juga, dia lagi banyak kerjaan. Dan kebetulan juga gue kerja sekarang itu di kota yang beda sama kameramen gue, sama teman-teman gue yang ikut di ranah otomotif. Jadi ya kayaknya sih terkendala waktu sih menurut gue. So sekarang kita bakalan mulai lagi dan semoga gua dan teman-teman di ranah otomotif itu bisa ngatur waktu buat kita bisa take video dan cari-cari owner buat nge-review kendaraan-kendaraan dari owner kita tersebut. So teman-teman, buat lo yang baru gabung atau buat lo yang baru nonton di channel YouTube Ranah Otomotif ini, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini di sosial media lo semuanya. Dan jangan lupa juga buat subscribe biar lo nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel YouTube gua. Dan follow juga Instagram kita di @ranah_otomotif. Oke teman-teman, kali ini kita kembali akan membahas motor ya. Kalau nggak salah itu di video terakhir sebelum kita vakum di 3 bulanan lebih deh kayaknya. Itu video terakhir gue kalau nggak salah kita bahas Atos. Kalau nggak salah itu di mobil Atos warna merah, Hyundai Atos ya. Itu mobil city car. Nah sekarang kita balik lagi pembahasan ke sepeda motor. Lebih tepatnya kalau buat video-video sebelumnya itu pembahasan kita di motor-motor yang mungkin mesinnya udah di-upgrade dan menggunakan variasi-variasi atau mungkin buat cocoknya buat kontes dan atau buat harian. Kali ini kita benar-benar mau bahas motor yang mainnya itu berani kotor gitu. Motor itu adalah motor adventure. Motor adventure yang bakalan kita bahas kali ini itu bukan motor adventure atau motor-motor trail yang udah langsung jadi begitu, bukan. Motor ini motor custom, lebih tepatnya dibilang gitu, motor custom, karena mulai dari rangka, mulai dari itu tromolnya dan suspensi lengan ayun itu nggak make punya dia sendiri, jadi make punya yang lain. Dan buat rangka sendiri itu kalau gue nggak salah tadi gue sempat ngobrol sama ownernya, itu rangkanya bener-bener full custom. Oke, biar lo nggak penasaran, kita langsung aja lihat bagaimana kondisi dari motor adventure tersebut. Let's check this out. Oke teman-teman, di sebelah gua udah ada motor trail atau motor adventure yang mainnya itu mungkin bisa dibilang berani kotor sih menurut gua, karena keluar masuk hutan, gunung, dan lain sebagainya. Jalannya udah pasti nih motor bukan jalan-jalan aspal, bukan jalan-jalan yang mulus-mulus aja. Secara nih motor memang diperuntukkan buat olahraga ekstrim sih menurut gua. Dan satu lagi teman-teman, motor ini tuh basicnya sih sebenarnya kalau buat mesin itu basicnya dari Vega Air Neo ya. Itu kalau buat cc sendiri di Vega Air Neo itu cuman 110 cc. Oke, nih buat mesinnya teman-teman bisa lihat basic sendiri atau dasar dari motor ini tuh dibangun dari mesin Vega Air Neo dengan dasar 110 cc sebelum dilakukan upgrade pada bagian-bagian tertentu yang ada di mesinnya. Nah, sebelum kita masuk ke mesin ya, sebelum kita bahas mesin ini, oke teman-teman, mungkin kalau kita lihat dari tampilan luar dulu ya, dari body ini full semua make KTM 6D85. Jadi bukan make punya KLX atau motor-motor dengan merek lain, tapi ini make punyanya KTM. Secara buat tampilan di body KTM itu sendiri, kalau
di motor trail itu memang tampilannya lebih sangar sih menurut gue dibandingkan dengan motor-motor trail yang lain yang udah jadi gitu. Dan satu lagi yang mencolok ini tadi sempat gue bilang di pembukaan tadi, rangka. Nah, di motor ini tuh rangkanya bener-bener di custom. Maksudnya itu rangka itu bener-bener dibuat dan menyesuaikan dengan kebutuhan si ownernya tersebut. Jadi nggak make, kadang kita juga pernah lihat buat teman-teman lain itu yang bikin motor trail atau motor adventure itu dia kadang make rangka Ninja atau mungkin make rangka GL series dan sebagainya. Tapi kalau ini ownernya itu benar-benar nge-custom atau ngebikin sendiri rangkanya ini biar bisa sesuaiin dengan kebutuhan apa aja yang bakal ditaruh di motor ini nantinya. Dan juga buat rangka itu udah dicat semua sama ownernya. Catnya benar-benar mulus dan detail banget, teman-teman. Kebetulan yang punya motor ini tuh memang dia juga spesialis buat repaint ya, spesialis buat ngecat motor, restorasi motor lu full, pokoknya mau rangka, body, velg segala macam. Itu owner yang punya motor ini memang ahlinya sih menurut gua. Oke teman-teman, mungkin buat rangka lu bisa lihat di sisi sini udah gue liatin. Kita lihat di sebelah sini lagi. Jadi benar-benar menyesuaikan dan benar-benar presisi banget sih menurut gua. Seperti yang gue bilang tadi, disesuaiin ya buat karena dia make body punyanya KTM. Jadi buat bautnya segala macam itu harus disesuaikan menurut gua. Nggak mungkin kita mau bangun motor kita nggak tahu nih mau naruh bautnya itu di mana, kan nggak mungkin juga kan. Nah jadi itu benar-benar disesuaikan dan hasilnya pun bagus sih menurut gua. Dari bentuknya itu benar-benar seimbang, presisi banget, dan temanya pun sih ownernya ini memang bagus buat milih tema dan cocok juga dari warna ini sama dekal yang dipakai di bodinya ini. Dekal itu stripping ya teman-teman, atau stiker itu warnanya itu klop sih menurut gua, masuk sama pengaplikasian warna yang di rangka motor ini. Oke teman-teman, nah kita ke depan dulu nih teman-teman. Di suspensi depan ini bukan teleskopik ya, ini dia make upside down, itu Expedition. Dan menurut gua kalau motor-motor trail kayak gini, motor-motor yang lu pakai buat ya kayak orang-orang yang adrenalin junkie gitu sih menurut gua, yang suka olahraga ekstrim, lebih cocok sih make upside down ini ketimbang make yang teleskopik biasa gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena di upside down ini itu kelebihannya dia lebih bisa nahan bantingan. Kalau lu lagi belok atau mungkin ya tadi gue bilang jalannya itu memang bukan jalan-jalan yang mulus ya. Jalan-jalan yang dilalui motor ini tuh memang jalan-jalan yang banyak rintangan dan lain sebagainya. Nah, kalau lu pakai upside down itu bantingannya itu lebih diminimalisir lah menurut gua. Dan satu lagi, kalau di upside down itu lu bisa setel ribbonnya itu di atas sini. Jadi lu gampang mau setel, mau ngambil setelannya mau dikerasin atau mau sedikit lebih dilembekin lagi di upside down ini. Itu sedangkan kalau di teleskopik sih nggak ada setelan kayak gitu ya. Buat nge-setel ribbonnya itu nggak ada. Apalagi kalau misalnya lu pakai scope teleskopik dan olinya udah mulai habis ya, atau mungkin sealnya bocor, itu benar-benar kerasa banget bantingannya. Tapi kalau ini lu bisa setel sendiri. Kekurangannya apa? Kekurangannya sih kalau menurut gua upside down itu buat naro olinya itu kan di sini ya. Minyak suspensinya itu ada di sini. Nah, kalau sealnya itu bocor, sealnya itu di bawah, sedangkan teleskopik sealnya di atas. Kalau teleskopik kalau upside down ini bocor, itu dampaknya sih lumayan signifikan juga sih menurut gua. Kenapa gua bilang gitu? Kalau dia bocor, otomatis itu rembesannya pasti ke bawah, kena cakram, kena kaliper, dan itu benar-benar mengganggu performa motor lu kalau lagi lu pakai buat ngetrail atau buat ngetrip ke hutan lah bareng teman-teman lu. Nah itu doang sih. Lu harus benar-benar merhatiin buat seal di scope atau suspensi upside down ini. Dan ini pakai Expedition, tampilannya benar-benar bagus. Oke. Nah buat tromol depan itu pakai punya KLX ya. Tromol depan pakai punya KLX. Sedangkan rim atau
ring di depan itu dia pakai velg ukuran lingkar itu 19 keluaran dari HRS. Dan buat ban sendiri itu pakai ukuran 70/100. Dan kalau motor trail sih rata-rata sih bentukan ban itu memang kayak gini ya, menyesuaikan dengan penggunaan kita di motor ini. Nah, sebelum ke mesin, ke belakang lagi. Ke belakang itu buat tromol belakang sama, depan belakang itu make punya KLX ya teman-teman. Nih, belakang sama depan itu make punya KLX. Jadi lo tinggal menyesuaikan buat make asnya. Dan satu lagi yang make punya KLX di sini itu buat lengan ayun atau swing armnya ini make juga punya KLX. Sama satu lagi itu suspensi belakang itu monoshock juga make punya KLX. Upgrade YW suspension ya. Dan motor kayak ini sih memang nggak ada ya yang suspensi 2 tabung itu nggak ada. Rata-rata sih monoshock ya teman-teman. Oke, berarti yang pakai punya KLX itu di depan ada tromol dan swing arm sama suspensi belakang. Buat gigi tarik sendiri itu depan belakang pakai triple S. Buat ukurannya berapa sih ini gue lupa nanyain tadi. Kita lihat aja kali ya teman-teman. Buat gigi tarik belakang itu triple S make ukuran 50. Depan itu sih make 14 kalau nggak salah. Gue juga lupa nanyain tadi sama ownernya. Yang jelas kalau di belakang itu nomornya kelihatan sih 50. Make 50. Dan pengereman di belakang. Oke, kita ke sini. Pengereman di belakang apa tadi pengeremannya? Satria. Oke teman, buat pengereman di belakang itu satu set. Tadi kalau ownernya bilang dia mengaplikasikan punya Satria Fu. Khusus belakang ya, satu set di belakang itu langsung pakai punya Satria Fu. Sedangkan di depan, kita ke depan lagi. Oke, kita muter lagi ya. Kita muter lagi. Di depan itu buat kaliper bawah itu pakai punya Beat nih kayaknya. Punya motor Matic punya Beat ya kalau nggak salah, ini punya Beat. Dan di pengereman buat tuas rem di atas itu pakai punya motor Matic juga, punyanya Mio diaplikasikan ke motor trail yang satu ini. Oke teman-teman, dan satu lagi yang penting sih menurut gua, kalau lo mau bangun motor adventure kayak gini, motor trail kayak gini, itu buat dekal atau stiker yang mau lu tempelin di body itu, memang konsepnya itu menurut gue harus nyatu sama mungkin kayak tadi cat rangka lo atau mungkin cat velg lu segala macem. Jadi lu jangan sembarangan memilih dekal atau memilih stiker, karena nanti warnanya atau konsepnya itu atau bentuknya itu bisa nggak nyatu gitu kan, bisa nggak klop gitu, dan jadinya ya kalau orang lihat itu nggak wah. Tapi kalau ini dari pengaplikasian ini sama konsep di motor bener-bener masuk banget. Oke teman-teman, tadi mungkin gue udah panjang lebar buat ngejelasin nih motor, mulai dari rangka dan segala macem. Berarti dari lu lihat tadi bener-bener motor ini tuh motor custom ya. Dan kita mulai bahas mesinnya teman-teman. Tadi gue bilang mesinnya itu standarnya atau basic mesin itu sendiri dari Vega Air New. Dari Vega Air New itu cuma 110 cc kalau gue nggak salah. Nah sekarang itu udah dirombak lagi, pastinya ya wajib itu kalau buat pencinta motor trail wajib buat upgrade mesin gitu. Kita bahas dari head dulu. Di head ini itu klepnya udah ukuran 2824 ya, 2824. Dan di camnya itu udah di custom juga, bukan cam standar lagi. Dan karbu mungkin teman-teman bisa lihat itu karbunya di sini dia make PE28 ya teman-teman. Dan piston sendiri di motor ini itu udah piston 63. Dan ini gue catat ya biar nggak lupa teman-teman. Nah kain kopling ini motor make FR atau punya Yamaha FR, mungkin teman-teman udah pada tahu semua. Dan karbu tadi PE28,
itu CDI-nya dia make punya BRT atau Bintang Racing Team, ya itu udah ngetop banget sih merek yang kayak gitu. Memang udah dapet nama dan kualitasnya pun emang bagus sih menurut gua. Dan di mesin kayaknya upgrade-annya itu doang. Walaupun itu doang sih, tapi buat performa dan buat kecepatan atau buat horsepower di motor ini tuh bener-bener udah naik yang cukup signifikan sih menurut gua. Knalpot ini knalpot lama banget. Buat teman-teman yang tahu, ini knalpotnya itu Yong Jaya teman-teman, pakai knalpot Yong Jaya. Sebenarnya gue mau ngetes motor ini, cuman karena sekarang itu teman-teman mungkin lu bisa lihat udah mau hujan. Sebenarnya udah hujan, cuman belum terlalu deras banget, makanya gue lanjutin aja. Oke teman-teman, mungkin kita nyalain dulu kali ya. Kita tes nyalain dulu motornya kali, biar teman-teman bisa denger juga. Oke teman-teman Rana Otomotif, review kita kali ini di motor trail yang satu ini udah banyak yang di custom sama ownernya. Mungkin pembahasan kita cuma segitu doang. Ya sebenarnya gue mau ngetes nih motor, cuman karena ini udah mau hujan. Dan kalau lu di sini sebenarnya nih udah hujan ya, gue udah mulai basah dikit, tapi it's okay. Kita nggak jadi buat test ride nih motor. Dan semoga info yang gue sampaikan bermanfaat. Dan buat teman-teman yang lu niat buat bangun motor trail atau lu pingin bangun atau ngebikin motor trail sendiri, mungkin bisa jadi referensi buat lu. Atau mungkin bisa jadi juga buat teman-teman lu yang lagi bingung mau bikin kayak gimana. Salah satunya kayak gini menurut gue cukup rekomendasi dan cukup recommended banget buat teman-teman yang mau bikin. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa buat subscribe dan bunyiin lonceng notifikasi di channel YouTube gua biar lu nggak ketinggalan update terbaru dari channel YouTube kita. Dan follow juga Instagram kita di @ranah_otomotif, Instagram gue sebagai owner di @rajiv_tanjuang. Dan makasih juga buat kameramen gua hari ini Bang Hadi di @hadiputra285. So teman-teman, makasih udah nonton video ini. Semoga hari lu menyenangkan. Dan jangan lupa buat selalu ngerawat kendaraan lu dimanapun dan bagaimanapun kondisi lu. Gua Rajiv Rivaldo, and see you in the next time.